tahu bahwa sholat itu memberikan kebaikan. Adab merupakan suatu bentuk tindakan positif yang berasal dari diri manusia dalam melakukan tindakan dan hubungan sosialisasi dengan orang lain. Berdasarkan budaya dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, adab juga erat kaitannya dengan nilai-nilai agama dan juga norma. Adab sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Tanpa adab, maka negara bagaikan pohon tanpa akar. Ada banyak faktor yang menyebabkan krisisnya adab generasi muda saat ini. Salah satunya memudarnya nilai-nilai agama dan juga keimanan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pendidikan karakter, khususnya pada anak sejak usia dini. Pendidikan karakter merupakan pendidikan terhadap konsep adab, sikap adab, dan perilaku adab. Berdasarkan 3 konsep tersebut, maka pendidikan karakter memiliki pemahaman bahwa karakter yang baik mampu didapat dan didukung dari pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan baik. Dalam hal ini, pendidikan anak menjadi salah satu faktor penentu dalam pembentukan karakter anak. Oleh karenanya, muncul lembaga pendidikan anak baik formal maupun non-formal yang menawarkan berbagai metode pendidikan. Salah satunya, lembaga pendidikan berbasis agama Islam. Kutab merupakan salah satunya dan mulai dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia. Kutab masih menjadi nama yang jarang didengar sebagai lembaga pendidikan, meskipun saat ini namanya sudah mulai dikenali. Akan tetapi sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya akrab dengan kata kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan dasar yang pertama dalam dunia Islam yang mempunyai sejarah panjang melahirkan orang-orang besar. Jenjang pendidikan kutab setingkat sekolah dasar dengan rentang usia 5 sampai dengan 12 tahun. Inilah Kutab Salahuddin, sebuah lembaga pendidikan Al-Quran yang ikut berperan dalam mendidik dan melahirkan generasi muslim yang cinta Quran dan mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan syariahnya dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Beralamatkan di Jalan Raden Saleh, Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan, disinilah anak-anak dikenalkan dengan Al-Quran dan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Kutab Salahuddin didirikan pada tahun 2021 oleh Abi Juwono Rizky SPD. Di Kutab Salahuddin, bukan hanya anak yang belajar, melainkan orang tua diharuskan ikut belajar dalam kajian ilmu dan iman. Kutab tidak hanya menghadirkan seorang anak yang hebat juga solih, tetapi Kutab juga berharap membangun sosok orang tua solih yang menjadi teladan.
Kutab Salahuddin berkonsentrasi pada dua kurikulum utama, yaitu kurikulum iman dan kurikulum Al-Quran. Ilmu tidak ada manfaatnya ketika kita tidak mengamalkannya. Kurikulum iman adalah serangkaian pendidikan yang diarahkan untuk memberikan pemahaman dan penanaman iman kepada siswa yang dilakukan dengan membedah ayat atau penggalan ayat yang kemudian digali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang sedang dipelajari seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan matematika, dan lain-lain. Ilmu yang Abi berikan itu, ilmu yang Umi berikan itu tidak ada kebaikannya, tidak ada manfaatnya ketika kita tidak bisa mengamalkannya. Sedangkan kurikulum Al-Quran, yaitu kurikulum untuk mengajarkan ilmu Al-Quran seperti membaca atau kiroah, menulis atau kitabah, talaki atau perbaikan bacaan, ziyadah atau menambah hafalan, murojaah atau mengulang hafalan. Itu tidak ada artinya ketika kita tidak mengamalkan adab yang diajarkan guru. Seperti kalian memiliki payung atau 70 payung, kemudian kalian tidak menggunakan satu payung pun, apakah payung itu bermanfaat? Tidak. Mudah-mudahan nasihat Abi memberikan kebaikan dan memberikan manfaat buat kalian. Kutab Salahuddin ini berdiri di akhir tahun 2001. Cuman untuk kegiatan belajar kita sudah mulai belajar di Juli 2002. Kemudian di tahun kedua Kutab Salahuddin ini baru berdiri. Apa sih Abi kira-kira konsep yang ditanamkan di sini sehingga menjadi budaya dari Kutab Salahuddin ini berdiri sampai sekarang? Sebenarnya konsep yang kita bangun itu adalah konsep iman dan Quran. Jadi memang santri kita belajar iman sebelum Quran. Kemudian juga belajar adab sebelum mereka nanti belajar ilmu. Kemudian untuk kurikulumnya bagaimana di sini Abi? Dan jenjang pendidikan apa saja yang ada di sini? Kalau kurikulum kita ada dua sebenarnya. Ada kurikulum iman dan kurikulum Quran. Baik. Kurikulum Quran itu dari kiroahnya, kitabahnya, talakinya, kemudian ziyadah hafalan, itu adalah kurikulum Quran. Kurikulum iman adalah semua ilmu atau materi pelajaran yang mereka diajarkan dengan konsep iman. Dari situ ada pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Insya Allah seperti itu. Kalau jenjangnya berarti kita tingkatan SD di usia 5 sampai dengan 12 tahun. Fadlu majalis zikri. Sistem pendidikan di Kutab Salahuddin mengadopsi model pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di masa kejayaan Islam, yaitu menggunakan Al-Quran, hadis dan kitab-kitab ulama sebagai rujukan yang diaplikasikan pada kurikulum, mata pelajaran, materi pengajaran, metode pembelajaran, dan lain sebagainya dengan pertimbangan Dewan Syariah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Jadi untuk Dewan Syar'i di Kutab ini perannya yaitu untuk bagaimana bisa melihat dan untuk bagaimana bisa mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan syar'i, yaitu dengan agama. Misalkan dengan kurikulum apa saja yang kemudian ini berkaitan dengan agama tidak menyimpang, maka kemudian menjadi sebuah pilihan. Kemudian untuk keseharian yang itu sifatnya mungkin aktivitas harian, aktivitas harian yang itu tidak bertentangan dengan syar'i, maka itu menjadi sebuah pilihan. Jadi lebih mungkin mudahnya seperti kalau di negara ada MUI mungkin begitu. Ada MUI yang dia itu membawai bertindak sebagai dewan yang dia melihat pertimbangan-pertimbangan secara agama. Itu secara singkatnya demikian. Adapun secara umumnya ya dia harus kemudian mengajarkan, kemudian memberikan peningkatan SDM berkaitan dengan syar'inya, agar mungkin guru-guru bisa lebih baik di dalam pemahaman agamanya, tidak stagnan, bagaimana dia masuk tapi kemudian
bertambah tahun masih seperti itu tidak. Jadi ada kemudian pengembangan SDM berkaitan dengan agama. Baik, ini menarik sekali Abi. Jadi ada juga peningkatan SDM ini jadi ranah peran dari Dewan Syar'i. Ini seperti apa nih peningkatan untuk para guru-guru di sini, Abi? Di antara peningkatannya yang pertama yaitu adakan kajian. Pengajian lah bahasanya mungkin. Pengajian yang di situ bermaterikan bagaimana menjadi seorang pengajar yang baik, kemudian juga terkadang ada juga bermaterikan dengan bagaimana cara beribadah yang baik, cara berakhlak yang baik. Karena di dalam kutab sendiri itu selain kemudian guru mengajarkan kepada murid, tidak berhenti daripada itu, tetapi guru ataupun pengajar itu harus mampu memberikan teladan. Nah, otomatis dengan memberikan teladan itu kan butuh ilmu pengetahuan, butuh pengetahuan terhadap ilmu syar'i atau agama. Nilai-nilai keagamaan menjadi hal terpenting di Kitab Salahuddin yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan dengan mengutamakan keimanan, adab, Al-Quran, baru kemudian ilmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kitab Salahuddin memiliki jenjang yang disebut dengan kitab awal dan kitab konuni. Kitab awal terbagi menjadi 3 level, yaitu kitab awal 1, kitab awal 2, dan kitab awal 3. Sedangkan kitab konuni adalah lanjutan dari kitab awal. Kitab konuni terbagi menjadi 4 level, yaitu kitab konuni 1, kitab konuni 2, kitab konuni 3, dan kitab konuni 4. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7.30 sampai dengan 11.30 untuk kelas awal dan 7.30 sampai dengan 13.30 untuk kelas konuni. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas pembelajaran, santri di Kitab Salahuddin bersama-sama melaksanakan sholat duha. Hal ini bertujuan untuk membiasakan para santri melaksanakan sholat sunnah dan menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan dalam hidupnya. Sehingga santri memiliki karakter yang disiplin dari pembiasaan sholat duha. Pada kurikulum Al-Quran, salah satu metode pembelajaran yang dilakukan yaitu berupa setoran hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Inna nasyiatal lailiya asyaddu wa ta'awu wa aqwa mukila. Inna laka fin nahari sabah tawila. Pada kegiatan ini, santri mendengarkan hafalannya di depan guru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur.
Summa raji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabus basair. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takahadu tamayyadu minal ghaib kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirum fakazzabna qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Untuk mempermudah menghafal Al-Quran, para santri rutin melaksanakan kegiatan murojaah bersama, yaitu mengulang kembali hafalan yang sudah pernah dihafalkan untuk menjaga dari lupa dan salah. Kegiatan seperti ini dilaksanakan rutin setelah sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isti'adan. Isti'adan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Metode pembelajaran lain yang dapat ditemui di Kitab Salahuddin yaitu berkisah. Siap mendengarkan Abi? Abi akan berkisah tentang sebuah kisah. Kisah ini mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita. Biasanya kisah-kisah yang diceritakan adalah kisah tentang sejarah Islam pada masa lampau, kisah para nabi serta sahabatnya, dan masih banyak lagi. Meriwayatkan hadis Nabi SAW, sahabat yang solih, sahabat yang bertakwa kepada Allah. Metode ini bermanfaat untuk perkembangan anak, salah satunya dalam menanamkan nilai adab dan agama sejak dini, melalui makna dari cerita yang disampaikan. Maka datanglah rombongan orang berkuda. Datang rombongan, ada 4 orang. Mereka semua adalah pengawal istana. Kemudian dia minta tolong. Tolong. Ada orang yang meninggal. Kemudian datanglah mereka menemui sahabat tersebut. Kemudian dilihat siapa yang meninggal. Itu ada seseorang yang meninggal. Tangannya sudah tidak ada. Kakinya sudah tidak ada. Tetapi mereka punya kebaikan yang luar biasa. Kalian tahu? Begitu dibuka wajahnya, wajah mayat yang meninggal, orang berempat semuanya menangis, semuanya mencium orang tersebut. Ternyata dialah yang dicari-cari. Ternyata dia adalah sahabat Nabi yang terakhir. Ternyata dia adalah Abu Kilabah. Selain metode pembelajaran, peran guru dalam menyampaikan akidah pada santri di Kitab Salahuddin juga sangat penting. Strategi pembelajaran di Kitab Salahuddin berlandaskan pada prinsip pengajaran hadis Rasulullah SAW, yaitu iman atau akidah sebelum Al-Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal, yang akan melahirkan generasi yang kokoh, berakhlak mulia, dan berilmu. Dalam pelaksanaannya, seorang guru harus memiliki trik jitu agar pembelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan maksimal oleh para santri, khususnya santri dengan rentang usia dini. Khususnya untuk anak-anak yang masih usia kecil itu, kalau misalnya waktu awal-awal baru masuk itu lumayan ya, karena
yang baru datang kan dia tidak boleh kan biasanya suka ditunggu oleh orang tuanya. Nah untuk di sini saat dari awal pertama kali anak masuk itu udah harus ditinggal. Jadi ya ada yang nangis segala macam ya. Nah itu tantangan buat kita. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini masih bisa kita tangani. Misalnya kita juga lihat karakter si anak ya. Jadi kita itu tidak kita samaratakan semua santri. Jadi kalau santrinya yang mungkin ada tipe-tipe yang agak suka ngambek-ngambek, itu mungkin kita ikuti dulu maunya apa, kemudian kita nasihati perlahan-lahan. Kalau santrinya yang aktif, mungkin saat belajar kita kasih selingan apa, kegiatan apa. Kadang-kadang kalau untuk awal-awal masih kita ikuti dulu maunya mereka, sambil perlahan-lahan kita berikan aturan-aturan seperti apa. Nanti setelah jalan beberapa waktu, insya Allah sih mereka sudah bisa mengikuti. Itu sih. Baik. Biasanya bentuk-bentuk kegiatan yang dileburkan dengan sebelum pembelajaran dimulai ini apa nih Umi? Biasanya kalau bisa cerita. Biasanya sih kita kasih yel-yelnya kutab ya, betul. Terus nanti kalau itu mereka kalau yang terutama yang usia kecil itu masih suka untuk kayak menggambar, mewarnai. Nah di seling-selingan mereka belajar kita kasih kertas. Kalau emang mereka suka menggambar, biarkan mereka berkreasi dengan gambarnya. Tapi kalau yang suka mewarnai, kita siapkan medianya, biarkan mereka mewarnai. Tapi dia bukan full mewarnai, tapi mereka mewarnai sembari menunggu kita misalnya membaca Iqra-nya atau misalnya dia membaca buku, belajar membaca, seperti itu sih. Lebih ke situnya karena ya emang seperti itu untuk yang sering terapkan di sini. Wah, ini menarik sekali ya Umi. Jadi pengajar juga dituntut harus kreatif dan juga harus full sabar ya di sini ya Umi ya. Tantangannya itu ya. Dan kemudian Umi di sini juga kan bagaimana harapannya anak-anak juga bisa menghafal Al-Quran. Dan kita tahu nih masih kecil-kecil, gimana Umi biar bisa mereka mau menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran. Ada strategi khusus kah Umi selain dari supaya membangkitkan mood, pasti ada juga strategi untuk menghafal Al-Quran ke anak-anak. Biasanya anak itu bisa mencintai karena terbiasa. Jadi kita di sini membiasakan segala sesuatu dikaitkan dengan Al-Quran. Seperti pelajaran-pelajaran anak-anak di sini pun dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, penjabaran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian untuk anak-anak kelas kecil pun setiap hari sebelum memulai kegiatan ikrar kita pun sudah diawali dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Melihat banyaknya krisis adab yang ada saat ini, tentu dengan adanya lembaga pendidikan berbasis agama Islam seperti Kutab Salahuddin menjadi salah satu alternatif untuk menanamkan nilai-nilai iman sejak usia belia, terutama dalam mencetak generasi izzah, generasi yang lebih baik akhlak dan adabnya untuk menghadapi tantangan zaman.